Boleh ghibah, boleh bergunjing di 3 tempat. Keluar dari 3 tempat ini haram hukumnya. Kapan boleh bergunjing tuh Pak Ustadz? 3 tempatnya. Yang pertama, membicarakan keburukan seseorang untuk menanyakan perkara hukum kepada ahlinya. Itu boleh. Contoh, ibu akan bersidang, ibu akan diproses oleh hukum, maka ibu mesti punya kuasa hukum, namanya pengacara, lawyer. Maka lawyer akan bertanya, gimana cerita kasus itu sebetulnya, Bu? Itu sama juga ibu bersaksi di depan kepolisian, ibu di BAP. Sama waktu saya diserang di Baitul Syakur, saya di BAP di kantor polisi. Maka polisi bertanya, tolong Ustadz ceritakan bagaimana proses kejadiannya. Maka saya ceritakan. Menceritakan itu kan kita ceritakan aibnya. Kita ceritakan dia begini, dia pakaiannya begini. Dalam perkara yang seperti itu halal, boleh untuk menyebut keburukan seseorang. Jadi kapan dibolehkan? Untuk bersaksi atau untuk menanyakan kepastian hukum. Sama juga begini, Pak Ustadz, saya punya emak. Terus emak saya tuh Pak Ustadz baru sholat 5 tahun terakhir. Selama ini emak saya nggak sholat Pak Ustadz. Ibu nih ribah kan? Belum lagi masuk ribah yang berbuat dosa dan maksiat. Karena ibu itu tujuannya apa? Bagaimana kira-kira Pak Ustadz emak saya yang tinggal sholatnya selama ini, apa yang harus dia perbuat Pak Ustadz? Nah itu bertanya, menyebut keburukan mak kita tentang perkara sholatnya. Itu kan keburukan mak kita itu, malu mak kita itu, aib mak kita. Tapi kita tanyakan kepada Ustadz Daud, kita tanyakan kepada Ustadz Rio, untuk apa? Menanyakan kepastian hukumnya gimana? Maka kata Ustadz Daud, kalau begitu ibu qadha, suruh mak tuh qadha. Habis sholat subuh, tegak lagi 2 rakaat sholat subuh. Yang tadi adaan, yang ini qadhaan. Nah itu contoh ya. Jadi enggak juga di semua hal kita tak boleh membicarakan keburukan orang, boleh. Nah ini yang pertama, untuk menanyakan perkara kepastian hukum. Bercerita kepada lawyer, pengacara kita, boleh. Bercerita di hadapan polisi saat di BAP, bercerita kepada Pak Hakim pada saat persidangan, boleh. Misalnya Pak Hakim tanya, Ibu, betul Ibu menengok Bapak ini kemarin masuk ke dalam rumah Ibu itu, dilarikannya motornya, Ibu saksi? Betul Bu? Sebetulnya saya mau cerita Pak Hakim, tapi takut ribah. Oh, tak jadilah sidang. Maka dalam perkara itu, betul Pak Hakim, saya menengok sendiri Bapak itu. Itu boleh. Jelas ya? Kan aibnya tuh Ibu ceritakan, boleh. Nah, jelas ya? Nah, kemudian yang kedua, boleh menceritakan aib seseorang. Kapan? Untuk kemaslahatan umat. Itu boleh. Bu, jangan Ibu berkawan dengan Ibu tuh. Kenapa? Ibu tuh sering sakau, narkoba. Ibu sebutkan aibnya, tapi tujuannya untuk apa? Bukan Ibu memecah belah umat, bukan Ibu memecah belah orang, enggak. Ibu ingin menyelamatkan umat. Itu namanya apa? Kemaslahatan umat. Ada anak-anak baru datang dari kampung. Bu, ada kos-kosan di sini, Bu. Tadi saya tengok ada di sana, tapi saya ketuk-ketuk pintunya, tak ada yang menyahut, Bu. Jangan kos di situ, Nak. Jangan. Kenapa? Itu kos tak tahu aja itu, Nak. Bebas aja, jangan kos di situ, kurang elok. Nah, Ibu sebut keburukan itu untuk apa? Kemaslahatan umat.
Tidak ada kepentingan pribadi kita di situ, tapi untuk kemaslahatan umat. Jelas ya? Ustadz kalau masuk ke daerah itu tolonglah pakai kawan Ustadz. Ada? Tolong pakai kawan Ustadz. Kenapa? Pokoknya itu begini Ustadz. Disebutnya keburukan satu daerah, kampung itu untuk apa? Kemaslahatan umat. Jelas Ibu? 2. Kemudian yang ketiga, sebetulnya sudah 3 tadi ya. Yang pertama untuk menanyakan kepastian hukum. Yang kedua bersaksi di persidangan. Nah itu masuk tuh yang kedua. Jadi 1, 2. Yang ketiga yang tadi untuk kemaslahatan umat. Jadi yang pertama untuk menanyakan kepastian hukum. 2 bersaksi di persidangan. Depan polisi, depan hakim boleh kita menyebut aib seseorang untuk kelancaran persidangan hukum. Dan yang ketiga untuk kemaslahatan umat. Keluar dari 3 perkara ini haram hukumnya.